Akhirnya terungkap venue laga Timnas Indonesia versus Bahrain di tanggal 25 Maret 2025 untuk kualifikasi Piala Dunia ada di negara ini. Mari kita simak bareng-bareng. Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di Fans Channel Bola Timnas Indonesia. Ya, setelah Bahrain mengajukan komplain terhadap AFC dan juga ditembuskan ke FIFA, mereka mengklaim apabila pertandingan tidak aman bagi Timnas Bahrain di tanggal 25 Maret 2025 jika bertandang ke Jakarta atau GBK melayani tuan rumah Timnas Indonesia. Alasan-alasan itu diperkuat dengan beberapa bukti yang sudah diserahkan oleh Bahrain Football Association dan mereka menginginkan tidak bermain di negara Indonesia. Menpora Mas Dito sudah mengkonfirmasi bahwa negara inilah yang akan menyelenggarakan pertandingan kandang Timnas Indonesia melawan Bahrain, yaitu tetap ada di Jakarta. Pil pahit kembali harus ditelan oleh Bahrain yang tidak bisa dan tidak diakui oleh FIFA maupun AFC terkait tuduhan-tuduhan miring terhadap negara Indonesia yang dibilang tidak aman. Mereka harus dan wajib dan mau berlaga di Indonesia, dan apabila tidak mau menaati maka akan diberikan hukuman, yaitu walk out, yaitu kalah 3-0 dan juga menyusul denda 700 juta atau 800 juta rupiah. Tentunya kalau soal denda mah Bahrain saya yakin duitnya banyak, dan ini bisa jadi keuntungan buat Timnas Indonesia jelang melawan Bahrain tahun depan. Tetapi fokus kita yang sempat teralihkan ketika akan menjamu Jepang dan juga Arab Saudi di bulan November, ini sekarang sudah clear, jadi tetap akan diadakan di Indonesia. Kekhawatiran sempat membuncah ketika Bahrain mengajukan komplain tersebut, dan tidak ada asap tanpa ada api. Itu dilandasi juga oleh kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf yang dinilai tidak adil dengan memberikan waktu tambahan 50% dari ketentuan yang sudah disarankan, yaitu 6 menit. Dan pertandingan molor hingga menjadi menit ke-99 bahkan menit ke-100. Dan anehnya negara yang kaya raya ini yang tidak punya kelas ya, yang suka guling-guling, gulung-gulung, galang-giling, ini akhirnya tidak dituruti keinginannya oleh orang Bahrain sendiri ya, ketuanya AFC dan juga Gianni Infantino, presiden FIFA. Walaupun Timnas Indonesia dan juga rakyat Indonesia sempat was-was ya, karena Indonesia tidak punya perwakilan di organisasi AFC, tidak punya perwakilan di FIFA. Namun hanya dengan seorang Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, Timnas Indonesia masih memiliki bargaining position, masih memiliki tajinya yang luar biasa untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Walaupun disinyalir Timnas Bahrain ini ya melancarkan istilahnya main games dan juga ingin memberikan distraksi ya kepada Timnas Indonesia supaya mereka atau kita Timnas Indonesia gagal ketika menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Bermacam-macam tipu muslihat, bermacam-macam agenda dilancarkan oleh mereka dan sekarang terbukti tidak bisa dikabulkan. Menarik untuk keputusan tersebut datang dari mulut Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito. Dan saya harap ini bukan omongan pepesan kosong ya, karena memang kalau secara undang-undang dari FIFA pun hal tersebut tidak bisa dibenarkan, karena Indonesia tidak ada dalam kondisi force majeure maupun dalam keadaan perang. Nah, menarik banget apapun dilakukan oleh Timnas Bahrain melalui AFC-nya, ketuanya juga orang Bahrain.
Dan hal ini sempat memicu kekhawatiran sehingga banyak yang mengusulkan kita pindah federasi aja ke Oseania atau membuat AFC tandingan seperti di Amerika Latin itu terbagi menjadi dua, ada zona CONCACAF dan zona CONMEBOL. Dan ini sempat menimbulkan spekulasi. Diklaim bahwa ada 35 negara yang siap pindah dari AFC atau negara-negara non-Arab, negara-negara non-Timur Tengah, karena mereka semua juga sudah muak dengan hengki-pengki pat-gulipat tipu muslihat dari negara-negara Timur Tengah yang terkenal kaya tapi ogah berkompetisi secara fair play. Ya men, ini olahraga sebenarnya cukup menjunjung tinggi fair play dan bertanding secara wajar, itu sudah cukup. Tetapi kalau urusan dengan Timur Tengah, maka bumbu-bumbu politik, bumbu-bumbu lobby-lobby dengan duit ini akan menjadi hal-hal yang merusak citra sepak bola yang mengedepankan fair play. Jadi gimana menurut netizen semua, subscriber? Apakah kalian sudah bahagia? Tentu saja bahagia. Tentu saja kekesalan kita sedikit terobati, tetapi perjuangan masih tetap harus diraih. Dengan adanya presiden terpilih terbaru Bapak Prabowo, dimohon agar segera mempercepat proses-proses naturalisasi pemain seperti Kevin Dix, Mauro Zylstra, Jairo Riedewald, siapapun itu, oleh Romeni apabila dia sudah mantap, maupun Pascal Struijk. Tambahan-tambahan ini apabila diakselerasi dan diyakini, ini bisa mempermulus usaha timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia tahun 2026. Apapun masih bisa terjadi. Posisi kita di posisi 5, 3 poin, berbeda 2 poin saja dari peringkat 2, 3, dan 4. Ya, ini masih sangat terbuka. Kita dukung terus timnas Indonesia dengan cara yang elegan. Jangan memberikan cacian-cacian maupun banner-banner spanduk yang berisi hinaan terhadap timnas Bahrain ketika tanggal 25 Maret, karena itu tidak akan menguntungkan kita ke depannya. Kita harus berpikir ke depan, jangan terlalu larut dalam emosi. Kita pikirkan sendiri timnas kita sendiri, fokus terhadap perkembangan dengan cara doa dan dukungan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya dengan Widhi Sasongko undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sepak bola.